Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam tayangan Sahabat Galilea hari ini. Dan saudara yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Juga like, komen yang positif, tapi juga share kepada yang lain link Galilea Network ini. Dengan Bapak Ibu meng-share link Galilea Network ini, Bapak Ibu sudah menjadi pelayan Tuhan. Sebab dengan membagikan link ini, mereka yang belum dengar tayangan ini bisa diberkati ya Bapak Ibu ya. Dan tentu juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi sehingga ketika ada live streaming ya langsung ternotifikasi di layar monitor Bapak Ibu semuanya. Baik, kita siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami sudah melewati malam dalam perlindungan Tuhan. Kami bisa tidur dengan baik dan hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kami hanya bisa berkata, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Dan sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini, segala aktivitas kami mau datang kepada Tuhan, mau baca dan mau merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-8 pada ayat 18 sampai dengan 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Mengikut Yesus. Di ayat 18 dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat 21, seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, di ayat 20 dikatakan begini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bila berbicara tentang upah dan berkat, saya kira setiap orang percaya pasti akan merespon dengan semangat dan antusias yang tinggi. Tetapi bila ada pertanyaan, siapa yang mau menderita untuk Kristus? Jawabnya pasti pikir-pikir dulu. Kalau bisa lari dan menghindar dari pertanyaan itu, atau sudahlah tinggalkan saja. Tetapi saya mau katakan bahwa inilah syarat utama untuk mengikut Yesus, yaitu apa? Menderita, menyangkal diri, dan pikul salib. Nah, Bapak Ibu, ikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. Tapi jangan gagal paham ya, bukan bayar harga pakai duit. Harga untuk menjadi muridnya ini mengacu kepada harga yang harus kita bayar untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, bukan bicara soal harga yang identik dengan duit. Nah, seringkali hari-hari kita dipenuhi keluh kesah, sungutan, dan ketidakpuasan mengikut Tuhan. Menghadapi masalah atau ujian sedikit saja, kita langsung ogah-ogahan dan beribadah asal-asal saja. Padahal upah melayani Tuhan jauh melebihi harganya yang kita bayar. Di Roma
pasalnya yang ke-8 ayat 18, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dia memberikan apa yang telah Dia janjikan kepada kita, yang Dia sediakan bagi kita. Dia memberkati kita dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kemenangan, dan kehidupan kekal. Namun, jalan terbaik memiliki hidup yang diberkati adalah dengar baik, dengan melakukan apa yang Yesus katakan, berapapun harganya, karena Dia datang untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan. Itu tercatat dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Tetapi sayang 1000 sayang, banyak di antara kita belum memiliki penyerahan hidup secara total kepada Tuhan. Kita hanya mengingini berkat-Nya saja, tetapi tidak mau membayar harga karena kita lebih atau masih mencintai dunia ini dan tidak mau melepaskannya. Tuhan tidak ingin kita sekedar pengikut-Nya, sekedar hanya sebagai pengikut, bukan hanya sekedar penggembira atau subscriber. Tuhan bukan cari fans. Jangan hanya sekedar menjadi pendengar firman. Bila kita memutuskan menjadi murid-Nya, kita juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk mentaati perintah-perintah Yesus setiap hari. Yohanes 8 pada ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sesungguhnya melakukan perintah Tuhan bukanlah suatu beban yang berat. Matius 11 ayat 30 mencatat, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius pasal 11 ayat 30 ya. Namun banyak orang menolak kuk itu. Bahkan kehadiran Tuhan Yesus pun tidak diinginkannya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika kita meninggalkan Tuhan demi mempertahankan sesuatu, kita akan kehilangan segala sesuatunya. Karena itu keputusan ada pada saudara semuanya. Maukah kita kehilangan segalanya? Karena itu jangan pernah tinggalkan Yesus. Mari kita ikut Dia dan kita mau bukan sekedar pengikut, kita bukan sekedar menjadi fans Kristus, tapi kita benar-benar menjadi murid-Nya. Murid itu kuncinya adalah taat. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jika engkau tinggalkan Tuhan Yesus demi sesuatu, apakah itu harta, jabatan, istri, maka engkau akan kehilangan segala sesuatunya. Untuk apa kita punya semuanya di dunia ini kalau kemudian nyawa kita binasa? Saudara, jika meninggalkan Tuhan demi mempertahankan sesuatu, kembali lagi saya tegaskan, kita akan kehilangan segala sesuatunya. Jangan pernah saudara tinggalkan Yesus. Kalau saudara tinggalkan Yesus, saudara akan binasa. Sebab untuk apa kita memiliki seluruh dunia, tapi kita binasa? Orang Manado bilang mampus. Dan itu saudara, keputusan tentu ada pada saudara. Amin. Tapi mari kita renungkan, apakah kita mau kehilangan segalanya? Apakah saudara mau hidup kekal atau mau menerima kematian yang kekal? Tergantung pada pilihanmu. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami diingatkan bahwa kami bukan sekedar pengikut, tapi kami menjadi murid Kristus yang sanggup juga memuridkan yang lain. Tolong kami Tuhan, supaya kami bukan saja sekedar penggembira, bukan sekedar pendengar firman, tapi kami pelaku firman-Mu. Kami punya semangat untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada, dalam tugas dan kerja hari ini, Tuhan menolong mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah
kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah